warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nailul Rahmi dengan NIM 20051134141 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada dosen pengampu saya, yakni Bapak Dr. Syafrial MPD selaku dosen pada mata kuliah Apresiasi Puisi. Nah teman-teman, di video ini kita akan membahas mengenai kata yang bermakna konotasi dan juga mengenai frasa. Jadi pastikan kalian menonton videonya sampai habis ya. Nah sebelumnya, yuk kita bahas terlebih dahulu apa sih pengertian dari konotasi itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konotasi adalah kata yang mempunyai makna lain di baliknya atau sesuatu makna yang berkaitan dengan sebuah kata. Dapat disimpulkan bahwa konotasi adalah sebuah kata yang mengandung makna kias atau bukan kata sebenarnya. Konotasi ini biasanya sering kita jumpai pada sebuah pantun, cerpen, dan beberapa karya seni sastra lainnya. Adanya konotasi tersebut bertujuan untuk memperindah sebuah kalimat ungkapan pada sebuah kata. Sekarang kita masuk ke contoh kata dan contoh kalimat konotasinya ya. Contoh kata yang pertama yaitu benalu. Contoh kalimatnya, Dodi hanya menjadi benalu di keluarganya. Nah, makna dari kata benalu ini berarti bahwa tidak ada bermanfaat apa-apa dan hanya menyusahkan saja. Lalu contoh yang kedua, gugur. Banyak tenaga medis yang telah gugur di masa pandemi ini. Makna gugur di sini berarti meninggal dunia. Selanjutnya yang ketiga, bintang. Adikku menjadi bintang di kelasnya. Makna bintang di sini ialah seseorang yang selalu unggul atau ternama dan diteladani. Yang keempat, contohnya berlabuh. Hati ini telah berlabuh pada dirimu. Nah, maknanya yaitu tertuju, terhenti, atau menetap pada sesuatu. Yang kelima, rembulan. Contohnya, kau hadir bagai rembulan saat hati ini gundah. Makna rembulan ini ialah penerang atau pelita di kegelapan. Lalu, contoh kata konotasi yang saya ciptakan selanjutnya itu ada kursi. Contohnya, pada pilkada tahun ini beberapa calon berusaha memperebutkan kursi gubernur. Makna kursi di sini ialah kekuasaan atau wewenang. Contoh selanjutnya, kompor. Di tengah musim kampanye, banyak pihak yang menjual kompor. Makna kompor di sini yaitu menghasut, menghujat, atau mengadu domba. Yang kedelapan, basah. Contohnya, jabatan yang sekarang dimiliki cukup basah. Makna basah di sini yaitu mendapatkan penghasilan atau uang yang besar. 9. Cakrawala. Contohnya, dengan membaca buku dapat membuka cakrawala kita. Maksud dari cakrawala ini ialah akal pikiran, pengetahuan, serta wawasan yang luas. Dan contoh yang terakhir yaitu dalang. Misalnya, ternyata dia adalah dalang dari semua kejadian ini. Maksud dalang di sini yaitu pencipta atau pelopor, atau bisa juga seseorang yang membuat suatu peristiwa atau kejadian. Nah, teman-teman, itu tadi ya contoh kata konotasi. Dan sekarang kita masuk ke contoh frasa konotasi. Yang pertama, ringan tangan. Contohnya, Ina memang anak yang ringan tangan. Makna ringan tangan di sini yaitu rajin dan suka menolong. Yang kedua, gulung tikar. Contohnya, para pedagang itu terpaksa gulung tikar. Nah, maknanya sama dengan bangkrut. Lalu yang ketiga, hati dingin. Setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati dingin. Makna hati dingin ini sama dengan sabar dan tidak emosi. Selanjutnya, tinggi hati. Contohnya, meskipun kaya, Anton tidak tinggi hati. Maknanya ialah angkuh atau sombong. Lalu juga ada makan hati. Maknanya ialah perasaan kesal dan kecewa. Frasa konotasi berikutnya ialah tangan kanan. Maknanya di sini berarti seseorang yang paling dipercaya oleh orang lain.
Kemudian tikus kantor. Maknanya ialah pejabat atau penguasa yang suka menggelapkan dana. Contoh berikutnya yaitu berat hati. Maknanya ialah suatu perasaan tidak tega atau tidak ikhlas. Nah, berikutnya ada jeruji besi, yang bermakna sebuah tempat penahanan bagi orang yang sedang dihukum. Dan contoh yang terakhir yaitu tulang rusuk. Maknanya ialah pendamping hidup bagi seorang lelaki atau yang biasa disebut dengan istri. Baiklah, cukup sekian pembahasan dari saya pada kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Atas segala kekurangannya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.